Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita kekuatan iman hingga hidup ini kita penuhi dengan keikhlasan, ikhlas terhadap takdir baik Allah ataupun terhadap takdir buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana dari iman kita kepada Allah dan hari akhir itu, iman kita kepada kitab suci Al-Quran dan sosok Nabi Muhammad itu melahirkan sifat dan karakter yang ikhlas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah, surat Asy-Syaffat ayat 123 sampai dengan 127 pada pertemuan kita hari ini mengajarkan kepada kita dari sosok Nabi Ilyas kekuatan iman yang mengikhlaskan. Bagaimana dari iman kita ikhlas? Kenapa kita tidak ikhlas? Boleh jadi karena belum benar iman kita. Untuk lebih jelas bagaimana kaitan iman dan keikhlasan dan kenapa akhirnya seseorang menjadi ikhlas dan kenapa pada momen-momen tertentu kita ikhlas tapi di momen-momen yang lain kita tidak begitu ikhlas. Mari sama kita membaca surat Asy-Syaffat ayat 123 sampai dengan 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tad'una ahsanal khaliqin. Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun illa ibadallahil mukhlasin. Kata-kata al-mukhlasin ini akhirnya kita menemukan ikhlas. Rupanya mukhlasin, ikhlas itu bukan kita usahakan, tapi perilaku baik di atas akhirnya Allah menjadikan kita sosok yang ikhlas. Bagaimana itu? Kita perhatikan dari ayat pertama. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sungguh Nabi Ilyas benar-benar salah seorang Rasul, salah seorang utusan Allah. Tuan yang dirahmati Allah, kata-kata utusan atau messenger itu berarti kita membawa message, membawa pesan. Dari siapa? Dari yang memberi pesan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberi pesan. Nabi Ilyas menyampaikannya. Kenapa Nabi Ilyas menyampaikannya? Karena Nabi Ilyas sudah menikmatinya, sudah mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai contoh, kita makan kue hari ini dan kuenya enak. Kita kasih tahu kepada orang minggu depan kalau pesan kue lagi, pesan kue ke tempat ini saja enak. Kenapa? Aku sudah merasakannya, aku sudah menikmatinya. Begitu juga lah iman Islam yang dibangun oleh para rasul itu sudah dinikmati mereka.
Kenapa Bapak Ibu dan saya mau berdakwah, mau duduk di sini mendengar dakwah? Karena kita yakin ini sesuatu yang enak, ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang bahagia dan membahagiakan. Tidak saja untuk saya dan bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi juga untuk kita akan sampaikan kepada anak istri atau siapapun bahwa yang kita lakukan dari kebaikan itu untuknya untuk saya, untuknya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Sholat zuhur adalah baik, kita lakukan dan kita sukacita melakukannya. Yang untuknya saya, yang untuk ya bapak-bapak, ibu-ibu. Inilah dia laminal mursalin. Saking sudah menikmati pekerjaan itu. Inilah namanya ikhlas. Bapak Ibu, kalau orang berjaga ikhlas itu pelit, mereka ada aja suka gak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, sudah 10 jam seperti baru aja kerja. Karena apa? Menikmati ya. Inilah disebut laminal mursalin, benar-benar masuk sebagai messenger, sebagai pusat, sebagai nabi, sebagai dai. Kalau ditanya apa profesimu, aku nabi, apa profesimu, aku rasul. Padahal kita berdagang. Dan Allah tidak menjabarkan siapa Nabi Ilyas itu, apa profesi dia, dan itu tak penting. Karena apa? Mengajak kebaikan itu jauh lebih penting. Inilah beda Taurat dan Injil dengan Al-Quran. Taurat di Injil selalu disebutkan kapan dia lahir, Nabi itu di mana wafatnya, siapa istrinya, siapa ayah emaknya, berapa jumlah anaknya. Al-Quran tidak membahas itu, karena bukan itu yang penting. Kita mau bukan menghafal rasa Quran, tapi kita mau bagaimana karakter yang ditinggalkannya begitu berkesan dalam hidup kita. Dia bangga menjadi dai, dia bangga menjadi muslim, dia bangga menebarkan kebaikan. Itu yang penting. Jadi keberadaan Bapak Ibu di Belitung ini menjadi orang baik itu sangat penting. Wah, orang Islam di Belitung ini baik-baik. Saking baik dan masuk Islam, misalnya kan luar biasa itu. Aku lihat kawan-kawanku yang muslim ramah, lihat kebaikan. Aku sholat lah, karena kawanku yang sholat tenang kali dia itu. Kan dakwah, ya. Maka keimanan itu menimbulkan kebahagiaan. Minal mursalin. Bagi mukmin agar hidup bertambah bahagia, kita sudah tahu enaknya kuih, kita ajak orang makan kuih. Ya kan? Dia sebaiknya menebarkan kebahagiaan kepada manusia. Inilah dia dakwah, inilah dia nabi, inilah dia rasul. Nabi adalah teladan terbaik dalam hidup. Dia Nabi Muhammad bukan sekedar dakwah dalam arti di mimbar saja. Dia adalah pedagang yang ya, tangguh, bulan tekun dalam bekerja, ngakon kaki, pergi ke sana berdagang, bawa barang. Kalau semua istrinya yang bernama Khodi dan Kuro, kebaikan. Inilah dia Rasul. Ilmu dari Mawlihi ala dan ingatlah ketika Nabi Ilyas
datang kepada kaumnya. Kenapa gak bertakwa? Kenapa gak takut kepada Allah? Kenapa gak takut kepada murka Allah? Jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Zuhur yang dirahmati Allah. Terkadang kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Terkadang kita takut bersatu hukum daripada takut kepada Allah. Terkadang selamat dari hukum itu lebih penting daripada selamat dari api neraka. Padahal sampai apapun di dunia ini, kalau masuk surga hebat itu. Dan seberapa senang pun, bahagia apapun kita di dunia ini, masuk neraka capek itu, gagal itu. Maka Nabi Ilyas mengajak kepada kita untuk merubah mindset, merubah pola pikir bahwa yang namanya sukses itu masuk surga, yang namanya sukses itu terhindar dari neraka, yang namanya sukses itu Allah ridho, yang namanya sukses Allah tak murka. Dengan satu kata, ala tatakun, takutlah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tak takut kepada Allah, hidup kita ini tinggal dibukakan satu ayat saja, habis terbuka ayat kita, diketahui seluruh dunia, kau usah diketahui oleh istri atau suami kita saja, diketahui oleh anak-anak kita saja. Ya yang itu hebatnya rupanya. Habis suamiku yang tahu begitu gagahnya rupanya. Maka supaya kita tetap ikhlas dan tak terlupa aib kita, maka jagalah Allah. Ala tatakun. Bukan saya tak punya aib, bukan bapak-bapak tak punya aib, bukan ibu-ibu tak punya aib, tapi aib itu Allah tutup. Kenapa dari segitu banyak orang yang berkasus? Cuma kasus dia pula yang diangkat viral sampai nasional. Ada banyak yang melakukan asusila. Ini tentu aib. Maka tutup aib orang agar Allah tutup aib kita. Dekatkan diri kalau silap salah, mohon maaf, mohon kepada Allah, minta maaf kepada istri dan anak-anak, pada suami dan anak-anak. Karena kezaliman kita kepada istri dan anak kita itu bagian dari terbukanya aib kita di kemudian hari. Durhaka kita pada orang tua kita membuat masa depan kita suram. Kata Allah ridho kalau ayah mati dari ini bagian dari ala tatakun. Kita telah mengatakan menikahkan engkau dengan anak gadis, kita sakiti hatinya, dibuka Allah, habis datang dan ada lagi kalau terbuka. Maka Allah tatakun, jaga aturan main Allah, jaga etika agar terhindar dari murka dan nerakanya. Ya, puncak kebahagiaan saat mukmin berada di surga, terhindar dari neraka, yaitu dengan takwa. Kalau di dunia kita masih bisa menutupi aib, kalau dibuka Allah aib kita di neraka, alhamdulillah. Jadi harapan kita di dunia ditutup Allah, di akhirat cuma kita dan Allah saja yang tahu. Bagaimana ini aib, ini dosa, ini maksiat, ini neraka,
ini semua datanya. Maka kau lihat pas betul tanggal sekian, detik sekian, jam sekian, ini dia gambarnya jelas semua. Sudah pasti kita. Maka Allah, udah itu antara kau dan aku saja ya. Hapus ini, kemudian dah masuk ke surga. Inilah dia takwa. Yang kedua, pesan kenabian mengandung agama samawi yang paling penting iman, takwa, agar akhirnya kita ikhlas. Ya, yang pertama kita percaya pada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran, kemudian dapat menilai berikutnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam, yang beriman puasa akhirnya takwa, yang beriman haji wa tazawwadu wa inna khairul zadi takwa, akhirnya dapat takwa. Dan setiap Jumat kita mengajak ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kalau benar iman kalian bertakwalah kepada Allah. Jadi level 1 iman, level 2 takwa. Ya, ada dokumen ba'dahu wa tazaruna ahsanal khaliqin, agar menuju jenjang keikhlasan, agar iman dan takwa lebih maksimal, terjadi dialog. Level 3 dialog. Kadang-kadang dalam sholat Bapak Ibu ya, Allah beri tak kemana-mana pikiran kita itu dialog ini nanti hari lagi ya, coba khusyuk lagi ya kan. Padahal kalau nggak sholat nggak kayak gitu ya kan. Atau saya rasa saya begitu bapak-bapak nggak mengalami. Maka orang tanya bagaimana supaya khusyuk sholat, karena pasti dia merasa sholatnya kurang, terjadi dialog. Begitu juga dalam hidup ini, di antara diri kita terjadi dialog, atau di antara sesama kita terjadi dialog. Nabi Ilyas mengajak umatnya dialog, diskusi. Patutlah kalian menyembah patung dan kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta. Ini patung, ini yang kalian sembah. Dikasih nasi saja tak bisa makan, kasih air putih saja tak bisa minum. Kalau tidak mengingat patah, yang betul kan siapa? Kalian bisa patung itu selamatkan dirinya? Enggak. Kok kayak gini disembah? Nah ini diskusi, ilmu jadal diskusi. Dan kalian tidak menyembah sebaik-baik pencipta. Siapa sebaik-baik pencipta itu? Ada nggak pencipta di alam raya itu? Einstein berkata, termasuk orang pintar lah ya, menurut yang itu tidak bohong. Tapi Einstein berkata, alam raya yang begitu indahnya, dari gambar yang besar sampai binatang yang namanya ular yang kecil, membuktikan adanya pencipta. Lihat Bapak, ular waktu dia jadi ular, tubuhnya itu warna-warninya simetris antara kiri dan kanan. Siapa yang buat? Ular. Ada juga yang biasa saja. Nanti kemudian dia berubah jadi kepompong. Begitu jadi kupu-kupu, sayap kiri, sayap kanan, warnanya sama persis, simetris. Ada kuning di sini sedikit, di sini ada kuning, ada merah di sini banyak, di sini banyak. Ada tengah-tengahnya ada hitam, di sini pun ada hitam. Tak akan mungkin itu tercipta tanpa ada pencipta. Dan ciptaan Allah bukan asal jadi,
ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta. Kemudian ada orang tanya, tapi banyak juga yang cacat. Maka dalam Al-Quran disebut farjil waqoro al-qaini al-karo min. Coba kau lihat sekali lagi, kau lihat, kau teliti, kau dalami, kau pahami, kau analisa sekali lagi, apakah ada produk Allah yang cacat? Ada. Anak autis cacat. Coba kau teliti. Orang saya, anak adik saya autis. Oh, 2 tahun dia hafal 20 juz Al-Quran. Saya belum tentu hafal 1 tahun 10 juz. Cepat kali dia menghafal. Sejarah hidup saya dia tahu. Wakil dulu datang ke Jakarta tanggal sekian bulan sekian. Saya aja nggak tahu itu. Dia masih ingat itu. Di balik autisnya ada kekuatan yang luar biasa yang orang normal belum punya. Jadi kata Allah, coba kau perhatikan, kawan saya tangan kanannya putus di pesantren sana, main bulu tangkis tangan kiri, bahkan dia tinggal di pesantren, sementara saya tangan kanan pun belum tentu menang. Usah lawan dia. Ahsanal khaliqin, tidak ada yang cacat dari Allah. Kita saja yang belum gali potensi. Inilah yang membuat kita bisa ikhlas ketika mendapatkan musibah, cobaan, ujian yang kita pikir Tuhan kejam, Tuhan salah, Tuhan tak adil, Tuhan tak kuasa. Menurut kita, tapi Allah mengatakan, Nabi Ilyas mengatakan, wa tazaruna ahsan al-khaliqin. Boleh jadi hari ini pahit dari musibah, tapi nanti menjadi manis dari itu indah, karena Allah tak akan mungkin salah. Inilah dia cara menuju keikhlasan. Kalau nggak begitu, usah sholat kan. Dari dulu sholat kayak gini aja. Tapi kalau dia betul-betul paham, hatiku damai. Hidup ini bukan sekedar materi, tapi ada juga kedamaian. Anak-anakku soleh-solehan, istriku sangat membahagiakan hidupku dunia akhirat. Alhamdulillah dari rumahnya rezeki yang ada berkah. Inilah dia ahsanul khaliqin. Maka menyembah selain Allah adalah kesesatan. Berdoa kepada selain Allah sebuah kesia-siaan, kesesatan dan kekufuran yang nyata. Siapa ahsanul khaliqin itu? Allah. Yang paling baik menciptakan manusia. Alam raya ini adalah Allah. Itulah ikhlas. Ikhlas itu berbuat karena Allah. Aku ikhlas lagi. Kasih, aku ikhlas. Untuk apa kau berbuat baik? Karena kau baik. Gak ikhlas itu Bapak. Kalau rupanya kita tak baik dengan dia, hukum minta balik lah. Sangkanya mau baik, rupanya gak baik, tahu? Rugi ya karena bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, dia tadinya baik berubah jadi jahat, gak apa-apa. Atau kita sangka dia baik rupanya jahat, ya gak apa-apa. Kan ada orang begitu, tengah malam dia kasih sedekah supaya ikhlas.
yang mau ikhlas sedekah tengah malam supaya tidak ada orang tahu. Tapi rupanya besok pagi sampai siang heboh itu satu kampung. Ada bapak-bapak sedekah tengah malam kepada perempuan nakal. Maunya sih ikhlas, tapi rupanya salah sasaran. Kalau lepas dari perempuan salah pula. Habis itu besok dikasihnya lagi sedekah. Bapak-bapak kasih. Rupanya besok dapat berita. Orang yang dikasihnya rupanya orang kaya, salah sasaran. Kalau sedekah malam itu kaya. Kalau aku tak ikhlas saja, merasa orang yang tak baik, orang kaya sedekah. Rupanya dia mimpi di hari ketiga. Apa kata Allah? Sedekahmu kepada si perempuan itu yang tadinya dia menjajakan dirinya, gara-gara sedekahmu dia jadi tobat. Si kaya yang selama ini tak pernah sedekah, gara-gara sedekahmu itu dia menjadi dermawan. Itulah keikhlasan. Allah berbuat karena Allah tak akan ada kata sia-sia. Kenapa? Rabbahu, dialah yang mendidik, mengatur, menjamin. Rabbun itu mendidik, mengatur. Jadi Tuhan yang kita sembah itu dialah yang mengatur. Dari A sampai Z itu kita dari lahir sampai mati 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, semuanya Allah yang ngatur. Masa gak ikhlas? Menjadi pertanyaan bagi diri saya dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka terjadi dialog. Setelah iman dan takwa, Nabi Ilyas mengajak umatnya dialog. Hebat apa kali ujian dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau melupakan Tuhan, ayo dekat pada Allah. Allah bukakan segala masalah. Ya ja'allahu makhraja, seperti surat Al-Mulk ya. Anjat kabillah ya ja'allahu, benar takwamu masalah selesai. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezekimu tak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba blek hadir. Jadi rumah tangga, punya anak, punya istri, punya rumah, punya kendaraan yang dulu waktu muda berpikir tidak. Alhamdulillah kita kan begitu ya kan. Kalau orang keluar dari sana, itu anak sudah dicanangkan agar sekolah ini dan menjadi ini di kemudian hari. Ayah kita enggak, saya rasa yang penting sekolah, apa lanjut, bakatnya apa, mau mana, nggak tahu kan ke depan menjadi apa, nggak tahu. Ada daftar masuk bagus, nggak masuk cari lagi yang lain sesuai ijazah. Alhamdulillah nggak sesuai, nggak apa-apa, yang penting ada formasi dan peluang. Tapi jadi juga karena apa? Karena dia ayah kita yakin pada Allah. Warobbahaibul awwalin. Dia adalah Tuhan nenek moyang kalian. Ya. Jadi ajaran agama samawi sejak zaman Nabi Adam, bahkan Nabi Musa, Nabi Ilyas yang hari ini kita baca sama. Tuhannya adalah Allah. Allah kata Nabi Ilyas, Allah kata Nabi Musa, Allah kata Nabi Isa, Allah kata Nabi Muhammad. Karena memang sejak zaman Nabi Adam, la ilaha illallah, sampai sekarang pun umat Nasrani itu masih mengakui Tuhan yang pertama dan utama yang dikenal dengan Tuhan Bapa itu adalah Allah. Sehingga tidak harus ditambah dengan Tuhan anak yang namanya Yesus. Karena bagi kita mereka dia adalah Nabi, sebagaimana Nabi Muhammad juga seorang Nabi. Tuhan
Tuhannya Allah, sama ajarannya. Begitu juga dengan Nabi Musa dan Harun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa akhirnya kebaikan iman, takwa dan logika yang sehat ini ditolak? Bahkan mereka menolak dakwah Nabi Ilyas, tak mau ikut salah Nabi Ilyas, tak mau beriman, tak mau bertakwa, dan tak mau menggunakan akal. Fa'innahu lahu qawlun. Apa sih arti dari muhdharu? Muhdharu berasal dari kata-kata hadir. Hadir. Dia namanya hadir. Idris hadir. Karena namanya hadir. Hadir artinya datang. Muhdharu dihadirkan. Bahasa Medannya cari penyakit. Ketika kalian tak mau dekat dengan Allah, kalian cari penyakit, wahai kaum, kata Nabi Ilyas. Kalian mengundang neraka, bukan neraka yang mengundang, bukan neraka bukan neraka yang mau, bukan dia yang mau ke neraka, neraka yang mau datang ke tempat dia. Misalnya Bapak Ibu, kita diundang pernikahan, kita datang ke pernikahan ini tidak orang rame-rame yang mau nikah itu datang ke rumah kita, kan aneh gitu ya. Kayak mana itu? Berarti kan hebat kali kita. Ada lagi mengajar perempuan semua datang ke rumah kita. Ini namanya lampu, bukan kita mendatangi neraka, neraka datang kepada kita. Bukan kita yang datang penyakit dari kita. Lalu cari penyakit, cari neraka, cari susah itu penyakit itu karena apa? Jauh dari Allah. Jadi yang ketiga, yang keempat dari ayat ini jelas, ketika kita menjauhi Allah, tidak ikhlas, maka yang terjadi adalah kehancuran. Hidup kita tidak akan bahagia. Ya, manusia yang melawan Allah dan aturan ini akan menderita bahagia. Neraka itu hakikat dari simbol penderitaan. Mau cari penyakit, menuhankan selain Allah, menderita. Terakhir, inilah alasan kenapa iman itu mengikhlaskan. Iman itu melahirkan takwa, melahirkan logika yang waras, dan akhirnya bersedia di apapun oleh Allah. Bukan Abdullah, tapi ibadallah. Kalau Abdullah masih pakai otak dia, tapi kalau ibadallah kayak hamba sahaya. Bagaimana hamba sahaya itu? Apapun disuruh majikannya harus dikerjakan, mau ngantuk, mau capek, apapun namanya juga sudah hamba sahaya. Kita ini adalah hamba sahaya di hadapan Allah. Kalau belum jadi hamba sahaya Allah, tidak dapat ikhlas. Kalau dia ibadah, kapan kriteria ibadah Allah itu tercapai? Kalau sudah menjadi mursalin, itu bebas. Kalau sudah bertakwa dan dia tahu selain Allah bukan ahsanul khaliqin, dan dia menjamin bahwa Allah lah yang mendidik, mengatur, memberi apapun yang ada dalam hidup. Itulah dia bingkai dari ibadah Allah. Kalau benar ibadah Allahnya, maka mukhlasinlah dia. Apa mukhlasin? Diikhlaskan Allah, disucikan Allah dari niat yang aneh-aneh.
disucikan Allah dari dosa dan noda, ditutup Allah air kita bahkan pecah di tilennya habis. Jadi yang itu yang orang ikhlas lah. Jadi kata orang tahu, kau suruh aku ikhlas, ajak kau ikhlaskan dia. Kau enaklah merasakan, dia merasakan itu payah. Orang tak paham ikhlas, maka disuruh ikhlas akan marah. Tapi kalau tahu hakikat ikhlas itu membahagiakan dirinya, maka dia akan senang. Sama suruh aku sabar. Tapi kalau tahu hasil dari kesabaran, maka dia senang. Apa sih keuntungan dari ikhlas ini? Dosa dihapus, aib ditutup. Kalau nggak ikhlas, aib kita terbuka bukan? Terbuka lah. Oh rupanya lah kawan ini nggak ikhlas. Dirumah terus jauh bekerja, mereka terus. Oke, nggak apa-apa. Kasih SP 1, kasih mereka juga, udah. Kasih pesangon pecah. Nggak payah. Ngapain kerja dengan buka barang terus, memarah terus, kan akhirnya menderita. Mana lebih enak kerja ikhlas? Atau kerja merenung marah-marah, umpat-umpat. Mana lebih enak sholat Allah, nanti tenang, terus sampai. Maka ikhlas itu adalah uang. Dan orang waras lagi carinya. Saya rasa waktu juga memisahkan kita sudah 40 menit. Jika ada yang ingin bertanya di sisa waktu berikutnya kami persilahkan. Jadi itu bahagia dirasakan di dunia berawal dari hati bersih, tanpa dosa. Jika pun kita bersalah bertobatan dan jujur yang terakhir tulus ikhlas dalam ibadah, jalan menuju kesucian diri dan dosa. Ikhlas itu pilar utama dalam ibadah. Ikhlas itu pilar utama dalam kerja. Dengan demikian kita ada kesimpulan. Sebelum nanti kita baca, kita buka dan jawab. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ke tanya jawab. Bagi yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi mungkin untuk menekankan berkaitan dengan satu ayat sebelumnya terakhir itu maka zabu maka zabu fainahum la mudarun. Jadi kalau di sini cermatin artinya orang itu sebenarnya dihukum karena dia sudah tahu dia dustakan. Yang mendustakan itu kita tahu itu saya, tidak saya. Nanti kita sudah tahu, tapi kita bohong, dia bohong diri sendiri, bohong orang lain. Jadi ini mungkin kalau agak mulai katakanlah orang yang Islam tidak sampai butuh sama dia, tak tahu dia gimana, dia benar macam mana. Ini mungkin salah juga saya kalau mungkin menuju kepada ini ataupun kalau sekiranya kalau sekarang mungkin susah kita bilang, mungkin ada orang tak tahu, tapi mungkin bisa juga lah berandai-andai. Itu mungkin perlu penjelasan yang bisa penjelasan. Ini yang pertama. Yang selanjutnya berkaitan dengan ikhlas. Kalau kita selalu waspada bahwa tak ada gerak diam tanpa pengetahuan dan perbuatan dari Allah,
itu tidak ikhlas. Mungkin juga karena menyebabkan kita bahagia susah karena ada rasa di diri manusia. Sementara kalau malaikat dia ikhlas karena dia memang tidak ada rasanya, tidak ada rasa, tidak ada perasaan, ada akal. Kalau akal itu mungkin akal ada, tapi rasa tidak ada sama malaikat. Sehingga dia tahu betul semua perbuatan itu perbuatan Allah, dia yang buat, dia yang melakukan. Dalam kondisi ini, kalau kita ikhlas, kira-kira di satu sisi Allah menyuruh kita juga berdoa. Allah suruh kita berdoa, meminta. Jadi andai pun tak berdoa sebenarnya, dilakonin aja. Ini mohon penjelasan gimana lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya catat ada 3. Bagaimana dengan orang yang tak tahu apakah disiksa? Ada orang yang tidak kenal Islam sama sekali, apakah disiksa? Dalam ayat suci Al-Quran jelas, "Wa kunna mu'azzabina hatta nab'atsa rasula." Kita tidak akan disiksa sampai Rasul atau pesan itu datang kepada kami. Jadi benar. Jadi dalam negara kita mungkin ada produk hukum harus disosialisasikan. Tapi kalau misalnya ada 1000 orang tahu, 20 orang tak tahu di komunitas itu, berarti orang yang 20 orang ini salah. Karena semua tahu bukan tahu. Kalau katakan karena juga kenapa? Ya, saya nggak tahu kalau merah itu harus berhenti. Kalau dia punya mobil, masa kok nggak tahu bahwa lampu merah itu berhenti? Memang punya SIM atau enggak? Punya SIM lebar, itu salah dia. Ya kan? Jadi wa kunna mu'azzabina hatta nab'atsa rasula. Maka kata Hayy bin Abdul Rasul Al-Farabi kalau misalnya dia menggambarkan ada manusia bertinggal di suatu hutan. Kemudian manusia ini akhirnya belajar dari hutan itu tentang kebaikan dan keburukan. Akhirnya dia sendiri tahu mana baik, mana buruk menurut logika dia di alam raya. Tapi pada puncak akhirnya dia tahu baik dan buruk ini harus berasal dari Tuhan. Dari situ dia punya berkewajiban untuk mencari siapa Tuhan. Dan itu akhirnya sampai pada saat ini Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak sampai usaha dia yang sampai kepada kebaikan itu, menurut Hayy adalah sebuah usaha yang membuat dia bisa terhindar dari neraka. Jadi pemahaman kalau ayat tadi dipahami, itu yang bisa kita sampaikan benar pakai zabuhu. Jadi kenapa dia disiksa? Karena dia sudah tahu tapi tak mau tahu, dia nyari penyakit. Yang kedua, ya, ini tentang keikhlasan. Kita tidak ikhlas seperti malaikat, kita pasti punya rasa. Maka sesuai dengan ayat yang ada di sini disebutkan bahwa ikhlas itu adalah sifat pemberian, mukhlasin objek. Bukan mukhlifin, bukan saya yang ikhlas. Saya diberi Allah keikhlasan. Jadi kalau kita belajar tentang lurus, itu namanya saya belajar dan lurus. Tapi ada tiba-tiba pangkat kehormatan yang diberikan karena kebaikan. Tapi itu pemberian dari orang, karena yang lain juga melakukan itu dipilihnya kita. Itu namanya kita menjadi objek, bukan menjadi subjek, bukan pelaku, tapi kita lengkap menderita bahasa Indonesianya. Ikhlas itu
sirrun min asrari, kata Allah Subhanahu wa taala dalam instruksinya. Ikhlas adalah rahasia dari rahasia-rahasia itu yang dititipkan di hati hamba-hambaku. Istauqatuha bi ibadiy sholihin, kutitipkan di hati hamba-hambaku yang layak menerimanya. Inilah dia tadi yang layak menerimanya. Ikhlas itu harus beriman, bertakwa, punya logika, semuanya bersyukur dari Allah, sehingga apapun yang diperbuat Allah dirinya dia menerima, maka yang berikutnya Allah berikan kepada dia rencana yaitu ikhlas. Maka kalau kita sudah dapat Allah alam. Terkadang kita ikhlas, terkadang kita tak ikhlas. Kenapa? Kata penanya Pak? Jadi karena memang kita manusia, iman kita pun terkadang lagi naik-naiknya, lagi senang-senangnya ikhlas. Pas lagi drop-dropnya, oh banyak gak bisa. Inilah manusia dituntut oleh Al-Quran supaya tetap berada di jalan yang lurus. Kemudian terakhir tentang doa. Jadi mana tadi tentang doa? Ya, jadi dengan ikhlas tadi. Kalau sudah ikhlas, apa masih perlu berdoa? Ya, jadi tadi sudah benar sekali. Karena memang iman kita naik turun, maka kita terus berdoa supaya iman kita on terus. Ya, muqallibal qulub wa ayyan bola balik hati. Hari ini kita ikhlas. Besok ceritanya lain lagi. Ujiannya pun lain lagi. Ujian hari ini masih oke lah. Ujian besok lain lagi ceritanya. Hidup ini adalah ujian. Terkadang waktu susah-susah ikhlas. Waktu lagi jaya-jayanya sombong tak ikhlas. Jadi hidup ini ujian. Waktu susah saja, waktu memberi saja kita ikhlas. Waktu menerima pun, waktu berhasil berjaya pun ujian keikhlasan itu dicoba. Maka dalam hal itu tetap harus berdoa supaya sabbitu qulubana ala dinika wa ta'atika wa husni ibadatika. Tetap dalam Islam ya Allah, tetap taat, tetap melakukan yang terbaik, dari orang yang humble, dari orang yang sabar, dari orang yang rendah hati. Kenapa? Jadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena kalau tidak, dibalikkan saja orang ya. Jadi habis. Iblis apa kurang taatnya, apa kurang ikhlasnya. Kalau ibadah, esok berbes lah yang namanya iblis. Dia nggak banyak salahnya. Semua ujian, sholat, hobi, puasa yang kebaikan hobi. Datang Adam. Siapa ini? Anak anggur. Kata Allah, sudah boleh dengan kalau untuk dia kalah, kalau untuk Allah, kamu bersyukur perintah aku. Kalaupun itu perintah ya Allah, dilakukan ya Tuhan. Jadi kasih taat dulu dia. Habis. Ini kan masalah yang tadinya baik jatuh gara-gara kesombongan, ya ikhlas. Maka kita harus menjaga itu, dan saya pun harus menjaga itu. Dan kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai kita satu di akhir hayat, dan jangan sampailah kita wafat dalam keadaan syukur khotimah. Ada nggak Ustaz yang mati dalam keadaan syukur khotimah jadi murtad? Ada. Ustaz, ulama, wafat jadi kafir. Kayak mana ini? Nama
kita doa yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ya Allah yang membolak-balik hati dari banyak yang kita paling penting matikan aku dalam keadaan Islam, tetapkan imanku, dinika agamaku, tetap taat, jadikan aku orang yang taat. Karena kejahatan itu, kekafiran itu kata Nabi Muhammad, pagi beriman, sore bisa kafir. Asbah mu'minan wa amsa kafirun. Pagi masih beriman, masih sholat. Sorenya ada kafir. Sorenya masih beriman, paginya udah buta. Amsa mu'minan wa asbah kafirun. Akhirnya dia keluar semua agama dia yang sudah dia miliki dengan dunia yang kasih itu. Maka doa dilakukan karena iman itu dan keikhlasan kita tadi benar. Kita ikhlas bukan seperti malaikat, kita masih punya rasa. Bisa naik, bisa turun. Mudah-mudahan wafatkan Allah kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan tidak wafat diberi dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura qulubina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.